Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Alhamdulillah. Oke. Gimana kalau sebelum kita memulai kegiatan hari ini, lebih baik kita berdoa dahulu. Semoga kegiatan hari ini dimudahkan, dilancarkan, dan memberikan manfaat baik bagi kita semua. Oke ya. Siapa yang mau memimpin doa? Joko. Saya Bu. Oke, siap Joko. Silahkan Mas Joko. Agar hari ini kita diberikan pelajaran, marilah kita berdoa. Doa mulai. Terima kasih Mas Joko. Ya, Bu. Nah, saya mengucapkan banyak terima kasih karena hari ini kalian sudah datang sini untuk mengikuti layanan konseling kelompok. Konseling kelompok adalah suatu layanan dari layanan bimbingan dan konseling di mana di situ siswa atau konseling mendapat bantuan mengenai permasalahan yang sedang dialami. Dalam layanan konseling kelompok sendiri ada asas-asas. Yang pertama adalah sukarela. Nah, di sini kalian diminta untuk secara sukarela mengikuti layanan konseling kelompok. Kemudian ada yang namanya asas keterbukaan. Nah, di sini kalian diharapkan terbuka dalam menceritakan permasalahan yang sedang terjadi. Dan yang paling penting ada yang namanya asas kerahasiaan. Permasalahan ini bersifat rahasia, tidak boleh diberitahukan kepada pihak luar selain yang mengikuti konseling kelompok. Untuk lebih meyakinkan kalian, lebih yakin, lebih pasti agar masalah ini tidak sampai ke pihak luar, kita mengucapkan ikrar janji kerahasiaan dulu ya. Ya, Bu. Saya berjanji. Saya berjanji. Saya yang bernama. Saya yang bernama Zila. Kita, iya. Menyatakan bahwa. Menyatakan bahwa Sanggup dan bersedia. Gimana kalau kita permainan dulu? Saya biar ngecek juga udah fokus belum ya? Udah siap belum ya? Nah, oke, permainan kali ini kita akan melaksanakan yang namanya tepuk nyamuk. Nah, gini, dalam konseling kelompok, semua anggota kelompok di sini akan mengungkapkan masalah yang sedang dialami. Nah, kemudian nanti kita sepakat mau dipilih kira-kira masalah siapa yang harus segera diberikan solusi. Nanti anggota kelompok yang tidak dibahas masalahnya memberikan saran, memberikan masukan kepada anggota kelompok yang sedang dibahas. Gimana kira-kira ini mau melaksanakan konseling kelompok berapa menit? 40 menit. Kira-kira 40 menit ya. Sudah siap melaksanakan konseling kelompok? Siap. Sebelum kita membahas permasalahannya, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Siapa yang mau menceritakan terlebih dahulu mengenai masalah yang dialami? Saya, Bu. Semangat sekali Mas Joko. Silakan Mas Joko. Masalah saya itu, Bu, akhir-akhir ini saya tuh sering banget mendapat komplain dari bapak dan ibu guru karena saya tuh sering menunda tugas dan jarang juga mengumpulkan tugas ke bapak ibu guru. Jadi banyak nilai-nilai saya yang kosong, Bu. Oh baik, Mas Joko berarti permasalahannya mendapatkan banyak sekali komplain dari bapak ibu guru karena tugas ada beberapa yang tidak dikerjakan, akhirnya nilainya kosong gitu ya Mas ya. Ada yang lain, yuk silahkan lanjut Mas Yurian, yuk. Saya itu lebih tidak bisa mengendalikan emosi saya. Mas Yurian tidak bisa mengendalikan emosi, gimana Mas ceritanya Mas? Seperti di tatap teman sekelas sendiri, seperti emosi.
Oh, kalau ada temen yang mungkin melihat agak sinis gitu langsung emosi gitu ya Mas ya. Selanjutnya siapa? Ya, Oke, Mbak Dila. Mbak Dila gimana? itu Bu, saya hampir setiap hari itu terlambat sekolah. Terlambat sekolah itu banyak banget alasannya, mulai dari macet di jalan, antri bensin, terus begadang. Tapi hampir dari semua terlambat sekolah itu saya bergadang karena nonton film, nonton anime gitu. Oh, Jadi nonton bangunnya siang, terus terlambat sekolah. Oh, permasalahannya Mbak Dela ini itu malah hampir setiap hari terlambat sekolah ini. Waduh, Mbak Dela tadi permasalahannya hampir setiap hari telat berangkat. Ayo, siapa lagi? Oke, Mas Akbar. Saya itu sukanya bolos pas saat pembelajaran karena gurunya itu terus sering Oke, Mas Akbar ini permasalahannya kadang bolos terutama di pelajaran IPS karena takut sama bapak yang mengajar gitu ya Mas Akbar ya. Oke, selanjutnya nah yang terakhir ini Mbak Salvina. Saya tuh sering tidak memakai jilbab sesuai aturan. Asalnya banyak, salah satunya entah terseling, nanti terus pakai seadanya aja. Berarti sering memakai atribut yang kurang sesuai gitu ya Mbak ya. Oke, gimana teman-teman yang lain? Kita sepakat membahas permasalahannya siapa ya? Artinya permasalahannya dialami tidak karena itu kan hampir tiap hari Bu terlambatnya. Kasihan juga Bu, nanti bisa mempengaruhi nilainya. Nah, gitu menurut Mas Joko seperti itu. Tadi menurut Mbak Safina gimana? Dia juga pastinya mempengaruhi nilai banget. Karena kalau terlambat tidak boleh masuk jam pertama ya. Lumayan jam pelajaran. Iya, karena tertinggal jam pelajaran bisa mempengaruhi nilai. Kalau menurutnya Mas Akbar gimana? Siapa? Mbak Dila juga? Oh, karena dia kurang bisa mengendalikan emosi. Nah, perlu dibantu sekali ini ya. Kalau Mas Yurian? Oh, Mbak Dila juga. Karena? Oke. Sekarang gilirannya Mbak Dila. Nah, kalau Mbak Dila mau membahas masalahnya siapa? Masalah sendiri boleh atau masalah teman yang lain kira-kira yang Ini mungkin? sebenarnya saya ingin membahas masalah saya sendiri karena jujur nilai saya di sekolah rada turun gara-gara tidak mengikuti pelajaran pertama, ketinggalan materi banyak banget karena kan mau ada PTS, jadi kekurangan banyak materi. Oh, oke. Mbak Dila memilih masalahnya sendiri untuk yang dibahas. Berarti dari 5 orang ini, 1 orang memilih permasalahannya Mas Yurian dan 4 yang lain memilih permasalahannya Mbak Dila. Jadi kita sepakat ya memilih permasalahannya Mbak Dila, yaitu hampir setiap hari terlambat sekolah. Oke, Mbak Dila silahkan diceritakan terlebih dahulu kira-kira bagaimana Mbak kesehariannya kok bisa hampir setiap hari terlambat. Bisa dikatakan saya tidur terlalu malam ya Bu, mungkin sekitar jam 12, jam 1 gitu. Ya mungkin karena sering main HP, sering maraton film, sering nonton film gitu. Terus bangunnya tuh jadi siang, berangkat pun kan jarak rumah saya sama sekolah tuh terlalu jauh. Jadi mungkin agak lama untuk ke sekolah, terus akhirnya terlambat sekolah. Silakan teman yang lain mau menanggapi permasalahannya Mbak Dila dulu. Mbak Safina tadi? Sebaiknya kalau main HP untuk malam itu nanti kalau malam pasti kesiangan. Sebenarnya saya sudah berusaha untuk main HP, cuman ada banyak chat, ada banyak notifikasi, ada film terbaru, ada episode terbaru, jadi ingin lihat, ingin nonton gitu. Penasaran terus ya. Ada lagi yang mau bertanya atau menanggapi? Oke Mas Joko. Ya, saya setuju dengan tanggapan Bapak. Mungkin memang bisa diperhatikan main HP juga tidak terlalu tidur malam. Tapi itu jangan larut malam, nanti pasti memang menggunakan kesiapan. Jadi juga kurangi juga untuk hobinya nonton film, mungkin bisa diisi dengan kegiatan mungkin belajar, bisa mengejar materi juga, nanti itu dapat membantu meningkatkan nilai. Oke, dari Mas Joko tadi sarannya hampir sama seperti Mbak Safina. Kalau bisa kurangi main HP dan diganti dengan belajar gitu. Nah, hariannya Mbak Dela tadi dari pulang sekolah ada kegiatan apa Mbak? Pulang sekolah kan, saya pulang tuh sampai rumah jam 3. Terus jam 3 itu mungkin misalnya ada les, ada karate, itu mungkin bisa selesai jam 5 atau enggak setengah 6, terus langsung lagi. Mungkin nggak sempat, cuman belajar cuma 1 jam langsung
nonton film. Oh, langsung nonton film. Berarti Mbak Dela itu keseringan melihat HP gitu ya Mbak ya. Chattingan, kemudian nonton film gitu ya. Nah, ada yang mau ditanyakan? Oh iya Mas Joko. Saya mau bertanya. Gimana ini jelas dikalahkan para guru kalau kan sering terlambat itu gimana pandangan para guru itu kepada Dela gitu. Oh, pandangannya Bapak Ibu guru kepada Mbak Dela. Kalau Mbak Dela sendiri tahu nggak mengenai komentar Bapak Ibu guru mengenai Mbak Dela? Ini kan hampir setiap hari terlambat. Setiap pelajarannya siapa gitu. Bahkan mungkin seluruh guru selalu bilang, tumben kok ikut pelajaran saya kalau saya berangkat lumayan kak. Oh, sampai gurunya hafal ya Mbak ya. Nah, sudah terjawab ya. Nah, berarti saya rumuskan lagi permasalahannya Mbak Dela itu sering sekali terlambat berangkat sekolah. Terus Mbak Dela itu kebiasaannya sering main HP sampai larut malam. Oke Mbak Dela, tapi Mbak Dela sudah berusaha untuk mengurangi ya Mbak ya. Nah, akhir-akhir ini Mbak Dela berusaha bagaimana untuk mengurangi? Ya mungkin itu loh sengaja tidak mengecas HP supaya nanti loh nanti kan nggak bisa lihat HP. Oh, memang sengaja nggak ngecas HP biar lowbat. Jadi kebiasaan melihat HP itu, oh HP-nya mati, nggak usah tak cas aja gitu mungkin. Baik Mbak Dela. Nah, sepertinya saran dari teman-teman tadi kebanyakan kurangi main HP. Nah, kemudian diusahakan diganti dengan kegiatan yang bermanfaat. Saya akan membantu Mbak Dela dengan melaksanakan yang namanya kontrak perilaku. Nah, kontrak perilaku ini nanti Mbak Dela sendiri yang menuliskan mengenai apa yang harus Mbak Dela lakukan dan reward apa yang Mbak Dela dapatkan, kemudian konsekuensi apa yang Mbak Dela dapatkan. Gini Mbak Dela, agar lebih jelas, Mbak Dela nanti menulis saja ya kontrak perilakunya ya. Mbak Dela silahkan dibacakan biar teman yang lain juga mendengar ya Mbak. Saya Dela Zahratusita pada tanggal 13 September 2022 menyatakan bahwa saya melakukan hal-hal di bawah ini, yaitu terlambat sekolah dan usaha saya dikatakan berhasil jika saya sudah bisa bangun pagi, mengurangi main HP, memasang alarm. Apabila saya berhasil melakukannya, saya akan mendapatkan sebuah novel yang bestseller. Jadi ini Mbak Dela sudah menuliskan kontrak perilaku namanya. Di situ Mbak Dela itu berusaha untuk tidak terlambat lagi selama 1 bulan. Ributnya adalah Mbak Dela mendapatkan novel bestseller. Nah, keinginannya Mbak Dela ini. Kemudian konsekuensinya Mbak Dela sendiri yang menulis tadi, Mbak Dela HP-nya disita oleh ibunya. Jadi nanti saya diperbolehkan untuk komunikasi dengan orang tua Mbak Dela. Gitu ya Mbak ya. Oke, saya akan menyimpulkan sedikit, nanti teman yang lain juga bisa menyimpulkan ya. Pelaksanaan layanan konseling kelompok hari ini itu kan ada tadi beberapa masalah yang dibahas. Ternyata masalah yang dipilih adalah Mbak Dela. Dari Mbak Dela sendiri, monggo Mbak silahkan menyimpulkan kira-kira apa Mbak permasalahannya, kemudian solusi dari teman-teman tadi. Mungkin permasalahan saya yang tadi terlambat sekolah, terus dicap guru, mungkin dengan solusi teman-teman bisa membantu saya, yaitu mengurangi HP, lebih belajar lagi, mungkin bisa lebih tepat waktu lagi membagi waktu. Oke, berarti Mbak Dela juga sudah bisa menerima ya saran dari teman-teman tadi ya. Kalau dari saya sendiri, nanti Mbak Dela harus bisa memanage waktu. Boleh loh baca novel, boleh loh nonton film, tapi waktunya harus di manage dengan baik. Jadi mungkin dibatasi maksimal sampai jam 9 terus tidur. Oke, layanan bimbingan dan konseling hari ini dalam rangka bimbingan konseling kelompok berarti hampir selesai ya. Nah, jadi saya dapat menyimpulkan tadi teman-teman juga merasa sudah bisa memberikan solusi, memberikan tanggapan mengenai permasalahan teman yang diangkat tadi, gitu ya. Oke,
kegiatan minggu depan kita akan membahas mengenai permasalahan salah satu anggota kelompok lagi. Ya, hari ini kan sudah Mbak Dela. Nah, minggu depannya lagi kita pilih lagi gimana kesan-kesan dalam mengikuti layanan konseling kelompok hari ini. Siapa dulu? Mungkin saya, Bu. Oke, Masalah saya bisa terbantu. masalah bisa terbantu. Mungkin bisa lebih happy karena tekanan kerabat sekolah. Oke, itu siapa lagi? Minta aja. Mas Joko. Nah, kesan-kesannya. Ya, saya dengan mengikuti bimbingan ini saya dapat mengetahui masalah orang lain, membantunya, memberikan solusi. Saya juga senang Bu membantu orang lain, tapi saya juga ingin menyelesaikan masalah saya sendiri. Kesan-kesannya pastinya bisa memberi solusi ke teman yang punya masalah, itu alhamdulillah bisa membantu. Gitu. Seneng Senang. ya? Oke, berarti intinya seneng nggak ikut layanan konseling kelompok hari ini? Seneng ya. Berarti konseling kelompok hari ini saya sudahi. Nah, minggu depan tadi sudah direncanakan akan membahas permasalahan anggota kelompok yang lain. Gitu. Siap. Nah, untuk mengakhiri layanan konseling kelompok hari ini kita berdoa dulu ya. Nah, tadi yang membuka sudah Mas Joko. Mas Joko lagi ya, Mas? Siap Bu. Ya, untuk mengakhiri gitu, Mas. Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa. Doa selesai. Oke, saya mengucapkan banyak terima kasih karena kehadirannya hari ini. Semoga konseling kelompok hari ini mendapatkan banyak manfaat, gitu ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Applause dulu untuk kita semua.